Sobat Mantuls, balik lagi ke channel Mantuls. Nama saya Hani dan kali ini aku akan unboxing Plexon G15 Mark IV. Sebelumnya, Plexon ini adalah salah satu produk unggulan Plexon G15. Dia mengeluarkan versi yang biasa G15, lalu ke G15 Mark II, lalu ke G15 Mark III, dan sekarang dia ngeluarin versi terbarunya yaitu Mark IV. Perbedaannya apa? Sebelum itu, jangan lupa buat like, comment, dan subscribe, dan nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan di video kita yang terbaru. Lanjut aja, kita langsung ke packagingnya. Untuk packagingnya kita bandingin dengan yang Mark III, dia nggak ada perbedaan yang begitu signifikan selain di bawahnya itu ada sisi yang warna hijaunya ini ya. Di sini kalau yang G15 Mark III tulisannya hammering in the bass, dan kalau yang G15 ini Mecha Design Cyberpunk Style. Jadi untuk desain dari G15 Mark IV ini, di bagian earbuds-nya dia ada perbedaan desain, dia lebih terbaru dan desain itu kayak lebih besar daripada yang sebelumnya di Mark III. Lalu di sini tertulis juga kalau dia itu 4.5 gram lightweight single side, jadi salah satu earbuds-nya itu beratnya cuma 4,5 gram. Lalu di sisi belakang di sini ada gambar produknya sendiri. Kita bisa lihat keseluruhan produknya, di sini ada control button dan ada plug-nya juga. Lalu ada keterangan dalam beberapa bahasa yang bisa kalian ngerti tentunya. Di bahasa Inggris ini ada spesifikasinya, itu titanium plated speaker hi-fi audio quality, jadi suaranya itu udah berkualitas hi-fi. Untuk foot first audio effect, jadi untuk kalian yang suka main PUBG atau game FPS di mobile, cocok banget pakai headset ini karena dia ada enhancement di bagian footsteps-nya. Lalu ada fitur no current noise in gaming and charging. Jadi kalau misalnya kalian pakai sambil gaming, nggak ada suara noise yang mengganggu kalian ya. Lalu Mecha Design itu ditujukan kepada earbuds-nya. Jadi dia ada desain baru di bagian earbuds, kita bakal bahas nanti. Lalu ada di sini metal wire controller tuning compatible mobile phone and computer. Jadi di dalamnya kita bakal dapat splitter juga buat kalian konekin ke komputer ataupun mobile. Lalu lanjut aja, di sini mikrofonnya juga tertulis dia udah HD mic noise reduction circuit. Jadi kalau misalnya kalian buat komunikasi antar tim, suara kalian bakal terdengar dengan sangat jelas ya. Lanjut aja, kita langsung unboxing produknya. Kita bahas ke dalam produknya. Jadi kita dapat beberapa barang di sini. Yang pertama udah pasti head unitnya. Di sini ada G15 Mark IV-nya. Lalu kita dapat satu kartu garansi 1 tahun. Yang ini untuk internasionalnya. Lalu ada satu buku manual dalam beberapa bahasa yang bisa kalian mengerti. Lalu ada satu splitter. Yang ini dia dual jack. 2 jack ya, jadi kalian bisa pakai ini untuk konekin ke PC kalian. Lalu di sini kita dapat beberapa aksesoris tambahan. Bisa dilihat di sini kalau dia itu dapat 2 pasang eartip cadangan, yang satu ukuran large, yang satunya ukuran small, dan ada satu cover earbuds-nya. Jadi misalnya fitting di telinga kalian tuh kurang pas, kalian bisa coba ganti dengan karet yang ini. Lalu dapat satu clipping juga untuk di bagian kabelnya. Jadi kabelnya nggak kemana-mana saat kalian pakai. Lanjut kita bahas earphone-nya. Di sini bisa kita lihat desainnya itu berbeda dengan yang versi lama. Kalau di sini dia aku ngerasa dia lebih bulky gitu, lebih besar physically. Lalu di sisi belakang tetap ada magnetiknya, yang versi 3 juga udah ada magnetiknya. Lalu udah ada satu eartip bawaannya yang udah ketempel di sini. Dan ada seperti yang saya bilang cover untuk earbuds-nya. Di sini dia berbentuk karet. Jadi kalau misalnya yang ini kegedean bisa diganti dengan yang ada di aksesoris tambahannya tadi. Untuk kabelnya, di sini dia terasa lebih tebal daripada yang sebelumnya, dan dia ada motifnya gitu di bagian talinya. Lalu untuk mikrofonnya, dia klaimnya lebih dekat dengan telinga. Jadi misalnya kalian pakai, dia lebih dekat dengan mulut gini, jadi kalian ngomongnya bisa lebih jelas dan lebih gampang gitu.
Untuk kontrolnya di sini di bagian depan ada satu kontrol multifungsi, bisa kalian pakai untuk ngangkat telepon, untuk nutup telepon, dan untuk pause dan play lagu. Lalu ada volume switch-nya. Kalau dikeatasin suaranya bakal keluar dan bisa untuk naikin volume juga. Kalau yang ke bawah itu kalian bisa untuk matiin completely volumenya. Lalu di sisi belakang ada mikrofonnya ya, ini buat komunikasi kalian tentu aja penting banget. Lalu di bagian tengah dia splitternya rata gitu, nggak yang jomplang kanan kiri, benar-benar rata kayak gini. Lalu kabelnya di sini lumayan panjang, kalau nggak salah 1,2 meter ukurannya. Untuk plugnya itu dia udah yang L-shape, ini penting banget buat para gamers, apalagi gamers mobile ya. Jadi kalian saat dipakai di handphone yang membutuhkan posisi horizontal, dia akan memudahkan kalian dan tidak mengganggu sepanjang permainan. Dia menggunakan jack 3,5 mm and that's it buat kabelnya. Sekarang kita bakal coba buat tes kualitas audionya dan tes suara mikrofonnya dengan menggunakan iPhone devices ini. Nah, karena ini dia menggunakan plug jack 3,5 mm jack. Nah, karena di sini saya menggunakan iOS yang udah nggak pakai port jack dan di sini dia memakai jack 3,5 mm, saya akan menggunakan salah satu konverter dari Plextone juga nih. Ini disebut GS1IP. Jadi ini adalah konverter yang dibuat khusus untuk pengguna iPhone yang udah nggak ada port jack-nya. Jadi adapter ini berguna banget buat kalian yang mau dengerin lagu atau sambil charging. Jadi kan kalau di iPhone kan portnya cuma satu, jadi kalian bisa ada port tambahan dengan menggunakan adapter ini. Nah, ini adalah 2-in-1. Ini ya, kalau bisa lihat. Di sini itu portnya Lightning yang untuk dicolok handphone kalian. Lalu di bagian bawah dia ada port Lightning untuk charging dan ada satu port jack 3,5 mm untuk earphone. Nah, sekarang aku bakal coba pakai ini ke handphone dan kita coba tes kualitas suara G15 Mark IV-nya kayak gimana. Nah, sekarang saya udah siapin satu iPhone saya dan kita bakal colokin si adapter ini. Kalian tinggal colok aja. Kalau handphone kalian dalam posisi dikunci, dia bakal ada tulisan harus di-unlock untuk menggunakan aksesoris ini ya. Tapi itu gampang banget, kalian tinggal unlock aja dan bisa langsung dipakai. Jadi kalian tinggal plug and play aja, kita colok ke adapternya untuk headsetnya dan kita langsung pakai aja. Sesuaiin kanan kirinya karena penting banget dalam gaming kalau kalian kanan kirinya itu jangan sampai ketuker. Sekarang aku bakal coba buat dengerin lagu, lalu kita bakal coba buat tes gaming juga. Sekarang aku dengerin lagu dulu. Nah, untuk dengerin lagu, kalian pastikan juga untuk volume switch ini di bagian ke atas ya. Karena kalau misalnya di bagian bawah, kalian nggak bakal denger suara apapun, alias ini bakal ke-mute ya. Ini bisa juga untuk ngatur volume, kalau makin atas dia makin besar. Ini kita skip aja guys. Oke, langsung ke back ya. Nggak usah di-pause. Nah, sekarang saya akan melakukan pengetesan untuk audionya. Nah, sekarang saya akan coba untuk nge-record suara saya menggunakan mikrofon dari earphone G15 ini. Halo Sobat Mantuls, ini adalah suara saya yang saya rekam menggunakan voice notes di iPhone menggunakan earphone dari G15 Mark IV. Gimana menurut kalian kualitas suaranya? Komen di bawah ya. Nah, itu dia. Nah, sekarang kita bakal coba untuk gamingnya. Gamingnya di sini saya akan coba untuk bermain game Call of Duty Mobile. Gimana kualitas suaranya? Nanti saya bakal jelasin di akhir video. Nah, tadi udah aku coba untuk dengerin musik, untuk mikrofon, dan untuk gaming. Pertama aku bakal bahas dulu untuk dengerin musik. Dari G15 Mark IV sendiri, menurut aku dia itu noise-nya beneran udah hilang dibanding yang G15 Mark III. Di G15 Mark III kalau kalian dengerin lagu biasa aja itu bakal ada sedikit noise yang terdengar di backsound-nya. Nah, untuk di Mark IV ini dia benar-benar udah clear,
vokalnya itu benar-benar kerasa dan lebih balance menurut aku. Bassnya juga kerasa banget, dia cocok, bahkan untuk treble-nya pun dia nggak menusuk. Jadi dia cocok banget buat kalian yang suka gaming, footsteps-nya bener bakal akan terasa banget dengan treble yang tingkatnya segini. Nah, untuk bassnya sendiri menurut aku dia lebih cenderung nggak terlalu yang bassy, nggak terlalu jedak-jeduk banget, tapi dia masih ada dan kedengeran nyaman di telinga. Jadi vokalnya itu terdengar dengan sangat balance dan enak banget didengerin pakai ini. Untuk fittingnya sendiri menurut aku dia sedikit agak besar untuk di telinga aku. Mungkin aku belum ganti juga di ear tipsnya dan di cover earbudsnya ini. Mungkin kalau misalnya aku otak-atik lagi bisa lebih nyaman lagi di telinga aku gitu. Dan untuk mikrofonnya bener aja dia itu lebih dekat dengan mulut, jadi kalian bisa berkomunikasi dengan lebih mudah. Untuk mikrofonnya menurut aku juga tadi suaranya udah terdengar clear banget ya. Daripada yang sebelumnya itu kalau misalnya kita komunikasi bisa ada suara gerasak-gerusuk dari luar yang bisa masuk ke dalam mikrofon. Dan ini lebih clear dari yang sebelumnya di Mark III. Lalu untuk gaming menurut aku footsteps-nya beneran ke enhance karena dia ada treble-nya dan bass-nya yang benar-benar di-highlight di situ. Dan aku bener-bener suka banget impresinya saat bermain game itu nggak yang terlalu gerasak-gerusuk gitu, nggak yang menusuk di telinga, tapi bener-bener clear antara footstep dia ada di kanan atau di kiri atau tembakannya itu berasal dari mana itu bener-bener clear di G15 Mark IV ini. Tapi untuk perbandingannya antara Mark IV dan Mark III, menurut aku kalau misalnya kamu udah punya Mark III, aku nggak begitu saranin untuk upgrade ke Mark IV dulu karena nggak ada begitu perbedaan yang signifikan di bagian device-nya sendiri. Kalau misalnya kalian untuk kebutuhan audionya, aku rasa kalian perlu banget buat ganti ke yang Mark IV karena yang ini bener-bener kualitasnya ditingkatkan dari Plexon-nya. Jadi untuk bassnya kalian lebih kerasa, noise-nya lebih minim, dan kalian bisa mendengar suara dan lagu ataupun untuk gaming pun nyaman didengerinnya gitu. Jadi menurut aku antara G15 Mark III dan G15 Mark IV ini bener-bener recommended buat kalian coba, apalagi ini adalah headset gaming untuk mobile yang harganya di bawah 100 ribuan. Nah, kalian bisa langsung cek di deskripsi di bawah kalau kalian tertarik dengan produknya. Nah, untuk kalian yang udah punya G15 Mark III juga jangan risau karena G15 Mark IV ini menurut aku masih dua-duanya nggak begitu jomplang di perbandingannya. Nah, kalian juga jangan nyesel yang udah terlanjur dapet yang Mark III ya. Oke, nah jadi menurut aku kalian bisa banget coba G15 Mark IV ini sebagai gaming headset kalian untuk daily use, apalagi ini cocok banget. Dan terlebih lagi dia itu udah untuk voice-nya udah lebih clear, bass-nya lebih mantap, dan footsteps-nya bisa lebih jelas lagi. Dia itu bahannya juga yang earbuds-nya ini terbuat dari titanium, berbeda dengan yang G15 Mark III. Dia ini lebih solid ya. Untuk kabelnya juga dia lebih tebal daripada yang sebelumnya. Jadi kalian bisa langsung aja check out sekarang juga. Dan buat kalian yang tertarik buat beli G15 Mark IV ini atau yang udah di pre-love sama saya, bisa langsung cek link di deskripsi di bawah, tentunya dengan harga yang lebih murah. Jadi G15 ini menurut aku udah cocok banget sebagai earphone gaming mobile pilihan kalian. Mungkin segitu aja buat unboxing G15 Mark IV dari Mantus. Kurang lebihnya mohon maafkan. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. See you in another video. Goodbye!